Baik, perkenalkan nama saya Marcel Luther Tambun dengan NIM 2206 1102 0680. Pada saat ini saya akan memaparkan materi mengenai koordinasi dan wewenang dalam manajemen. Pengertian organisasi. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan pada satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai suatu organisasi secara efisien. Menurut G. R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut EFLB, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara anggota itu sendiri. Secara umum, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atau peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti yang diungkapkan oleh James D. Thomson, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Dalam melaksanakan pekerjaan harian tidak saling tergantung hanya pada hasil akhir yang memuaskan. Yang kedua, ketergantungan berurutan. Suatu satuan organisasi harus melaksanakan tugas terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Hubungan yang saling memberi dan menerima. Berikut ini adalah tipe-tipe koordinasi. Menurut Hasibun, terdapat 2 tipe koordinasi, yaitu yang pertama, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Ciri-ciri koordinasi. Ciri-ciri koordinasi menurut Handayani-Inggrat. Yang pertama, bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Yang kedua, adanya proses.
Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, peraturan secara teratur usaha kelompok. Karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu. Maka sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Yang keempat, kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu, sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Yang kelima, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka belajar. Pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, maka semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Asas koordinasi adalah asas skala atau hierarki. Artinya, koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya asas hierarki ini bahwa setiap atasan harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya. 3. Pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar, yaitu dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar yaitu hierarki, manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan secara aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial, yaitu menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akal koordinasi, yaitu dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Di dalam pengkoordinasian, dasar kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa aja yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan informasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua, aturan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial
yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk mengkoordinasikan melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Berikut adalah pengertian wewenang. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi. Yang pertama, pandangan klasik. Wewenang datang dari tingkat atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, pandangan penerimaan. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apa yang akan menerima perintah atau tidak. Berikut adalah persyaratan agar wewenang efektif, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Berikutnya, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Berikut adalah kesimpulannya. Koordinasi merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar manajemen untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu agar tidak terjadi kekacauan, sehingga keselarasan dapat terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam manajemen terdapat 3 macam saling ketergantungan, seperti diungkapkan saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu teknik-teknik manajemen, meningkatkan koordinasi maupun mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak. Manfaat pelimpahan wewenang berfungsi untuk memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Koordinasi sangat penting dibutuhkan suatu organisasi karena tidak ada koordinasi yang lebih baik dan pengendaliannya serta terdapat kewenangan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi baik berasal dari bawahan maupun lingkungan kerja.
Koordinasi dan wewenang menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik di antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Dan hal tersebut baik dilakukan oleh pemimpin organisasi disebabkan perlu adanya hak dan kewenangan ketegasan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi. Koordinasi rentang manajemen disarankan dilakukan dengan tertib dan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang lebih baik menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai koordinasi dan wewenang dalam manajemen. Sekian dan terima kasih.